tahun 2025 saya bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sudah melakukan revitalisasi daripada pertahanan negara. Kita targetkan setiap tahun 150 batalion untuk memenuhi 514 kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh 1 batalion infanteri teritorial pembangunan. Saya ingin sedikit menyinggung apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Ada grafiknya. Apa yang kita lihat? Sebelum ada batalion teritorial pembangunan di kabupaten, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Ya. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Ya. Tapi setelah kita berada di situ membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi dengan latihan, kemampuan, dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen, kriminalnya hilang. Sudah di atas 50%. Dan ini adalah tugas dari batalion teritorial pembangunan dengan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non listrik, bisa membangun sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Yang tadinya itu menurun, sekarang Siskamling hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas. Kemudian penguatan terhadap lingkungan sosial. Di kabupaten, di kampung-kampung, ada masjid, ada gereja, sedikit sekali pura. Tapi prajurit kita, yang 1 batalion itu 1.190 orang, itu terdiri dari mereka-mereka yang ada yang dari pesantren dan ada yang mengerti bagaimana rohaniawan non-muslim itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid. Dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid. Inilah yang membuat penguatan terhadap lingkungan sosial. Jadi masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalion teritorial ini. Demikian pula kualitas pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, anak-anak ikut mengajar mereka di lapangan. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, khususnya UKM, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya kepada kami, sehingga anggaran untuk kehidupan prajurit ini bisa dirasakan oleh rakyat. Contoh, gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu 6 juta rupiah. 1 orang. Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalion, dan dia belanjakan 1 juta rupiah setiap bulan, berarti dia 1 miliar rupiah di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM. Saya lihat setiap saya datang ke batalion-batalion, banyak sekali bangunan kafe-kafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Ini. Nah, ini yang kita tingkatkan. Itu baru 1 juta. Memang komandan batalionnya keras, tidak boleh lebih dari 2 juta setiap bulan. Jadi kalau 2 juta ya berarti 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu. Itu dampaknya di ekonomi. Kemudian sekaligus dampaknya kepada akses kesehatan. 1 prajurit, dia rela untuk donor darah 3 kali setahun. 3 kali setahun donor darah.
untuk mendukung orang-orang yang tidak mampu karena pemerlukan darah. Kami bersama Panglima dan Kepala Staf mengambil suatu kebijakan. Kalau kita tidak kelola darah ini bisa dipakai untuk macam-macam. Bapak tahu sendiri. Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin mengambil memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum duafa. Hanya memang kita beri propilaksis setelah ambil darah, ada bantuan-bantuan supaya kembali bisa sehat kembali. Nah, ini yang keberadaan dari Batalion Teritorial Pembangunan ini. Selain itu juga perlu diketahui bahwa di batalion ini memang intinya adalah batalion pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan. Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, ada kompi medis yang tadi saya bilang, ada kompi konstruksi, seni untuk membangun ini. Nah, inilah yang kumpul bersama-sama untuk membangun pembangunan di daerah. Dan kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian jagung dan padi. Selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai. Kenapa kedelai? Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sekalian bahwa kita mungkin 2,5 juta ton impor kedelai dari luar negeri. Padahal menurut laporan, kedelai yang kita impor dari luar negeri itu sebetulnya makanan ternak. Jadi bisa dibayangkan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita impor kedelai itu makanan ternaknya orang di luar. Sekarang Angkatan Laut dengan 2 kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu. Nah, ini akan kita kejar target ini sehingga kita bisa menjadi produsen kedelai, mendukung swasembada pangan ini dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Itu Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.